Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. Apa definisi wawasan Nusantara? Apa saja faktor-faktornya? Serta apa saja unsur dari wawasan Nusantara tersebut. Marilah kita ikuti perkuliahan dengan seksama. Semoga banyak faedah yang kita dapatkan di dalamnya. Kita awali pembahasan dengan definisi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawas dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Sedangkan kata wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Adapun kata Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa berarti pulau-pulau, sedangkan antara berarti yang diapit di antara dua hal. Adapun yang dimaksud dengan kata Nusantara adalah kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua. Sehingga yang dimaksud dengan wawasan Nusantara, kalau kata ini digabungkan, wawasan dan Nusantara, maka maksudnya adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam mencapai tujuan nasionalnya. Wawasan Nusantara adalah bagaimana bangsa Indonesia melihat dirinya, melihat lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 45 untuk mencapai tujuan nasionalnya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama adalah asas kepulauan. Konsep bahwa pulau dalam satu kawasan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sedangkan perairan merupakan unsur penghubung, bukan unsur pemisah. Asas kepulauan adalah bagaimana seorang warga Indonesia menganggap bahwa keberadaan lautan di antara dua pulau itu adalah penghubung, bukan pemisah. Sehingga antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura misalnya, itu dihubungkan dengan selat, bukan dipisah dengan selat. Demikian seterusnya. Kemudian yang kedua adalah Kepulauan Indonesia. Berasal dari nama Kepulauan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan resmi menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Jadi asalnya dulu adalah Kepulauan Hindia Belanda dirubah menjadi Kepulauan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang ketiga adalah konsepsi wilayah Indonesia. Yaitu seorang warga Indonesia meyakini bahwa wilayah Indonesia itu mencakup daratan, lautan, dan juga udara. Yang semua adalah kekayaan Indonesia. Yang keempat adalah ZEE, yaitu zona ekonomi eksklusif, yang merupakan wilayah suatu negara yang berjarak 200 mil dari garis pangkal, 200 mil laut dari garis pangkalnya. Jadi garis pangkal pantai 200 mil di lautan itu masih menjadi milik sebuah negara tersebut. Karena kalau di daratan mungkin batasan, demarkasi antara satu negara dengan negara lain mudah dibedakan, tapi ketika di lautan ini sulit untuk dibedakan. Maka ada ZEE, zona ekonomi eksklusif, yaitu 200 mil dari garis pangkal laut.
Artinya itu masih masuk wilayah tersebut, sehingga kekayaan di lautan itu masih boleh dimanfaatkan oleh negara yang bersangkutan. Yang kelima adalah karakteristik wilayah Indonesia yang berada di posisi silang di antara dua benua dan dua samudera yang kaya dengan sumber daya alam. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Ada asas kepulauan, kepulauan Indonesia, konsepsi wilayah Indonesia, ZEE, dan karakteristik wilayah Indonesia. Kemudian ada unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama adalah wadah. Unsur dasarnya adalah wadah, yaitu ruang dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah isinya. Isi wawasan Nusantara adalah tujuan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia yang terformulasi dalam UUD 45. Yang ketiga adalah tata laku. Secara batiniah didasarkan pada Pancasila dan sikap mental bangsa yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidupnya. Adapun secara lahiriah, tercermin melalui bentuk pikiran, perkataan, dan perbuatan yang teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tentang wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia harus melihat negaranya, potensi yang ada di dalamnya, peluang-peluang yang bisa dilakukan di negara ini karena berada di posisi silang yang sangat strategis untuk menuju tujuan negara, tujuan nasional negara Indonesia. Sekarang kita coba melihat pada perspektif Islam, yaitu tentang kekayaan alam. Jadi antara poin yang tadi kita bahas bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa karena berada di posisi silang di antara dua benua dan dua samudera. Maka bagaimana kekayaan alam dilihat dalam perspektif Islam? Maka ini yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Kekayaan alam dan perhiasan diperuntukkan bagi para hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi wat-tayyibati minar rizqi, qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Allah keluarkannya, yang telah dikeluarkannya untuk para hamba-hambanya. Siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Kul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Quran surat Al-A'raf ayat 32. Jika mayoritas penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi untuk penduduk negeri tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka sungguh kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzdzabu, akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Ada 5 dosa yang jika dibiarkan merajalela dan tidak ada pihak-pihak yang mengingatkannya, maka dampak dari dosa itu akan dirasakan oleh seluruh manusia, terutama yang berada dalam negeri tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un." Tidaklah tampak kekejian perzinaan di dalam suatu kaum sampai-sampai perzinaan itu diumumkan sedemikian rupa. Illa fasha fihimut ta'un, kecuali akan tersebar ta'un di antara mereka. Wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw, dan mereka akan terkena penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada umat-umat yang sebelumnya. Walam yanqusul mikyala wal mizana illa
ukhidha bisinin wa syiddatil ma'unati wa juri sultani alaihim. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran, kecuali mereka akan ditimpa dengan masa-masa paceklik dan kelangkaan pangan, wajuri sultani alaihim, dan mereka akan dipimpin oleh pemimpin penguasa yang kasar. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaulal bahaimu lam yumtaru. Tidaklah mereka menahan zakat harta-harta mereka, kecuali Allah akan menahan hujan dari langit. Seandainya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak akan pernah diturunkan hujan. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadhu ba'da ma fi aidihim. Tidaklah mereka mengkhianati, menyelisih perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka musuh dari selain mereka yang akan mengambil sebagian dari apa yang ada di tangan mereka. Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah para pemimpin-pemimpin mereka berhukum dengan selain hukum Allah, dan mereka memilih dari hal-hal yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, kecuali Allah akan menjadikan mereka berani melanggar di antara mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor 4019. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3246. Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang 5 dosa yang ketika dibiarkan maka akan berimbas kepada seluruh manusia. Tersebarnya kekejian, ketika banyak orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan, ketika ditahannya zakat, ketika mereka menyelisih perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, dan pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, serta memilih hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dirasakan imbasnya kepada masyarakat yang luas. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari penjelasan-penjelasan di atas, kita coba mendialogkan antara konsep umum dengan konsep Islam. Kita tahu bahwasanya karakteristik wilayah Indonesia berada dalam posisi silang yang kaya dengan sumber daya alam. Kekayaan alam dan perhiasannya diperuntukkan bagi para hamba-hamba yang beriman. Jika mayoritas penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi untuk penduduk negeri tersebut. Dialognya adalah keberadaan kekayaan alam untuk sebuah negara merupakan suatu yang dibenarkan oleh Al-Quran. Namun Al-Quran memerintahkan kepada penduduk negeri agar mereka semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kekayaan alam tersebut tetap terjaga. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita disadarkan, kita menjadi sadar tentang betapa besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada penduduk negeri ini. Maka marilah kita optimalkan pada jalan-jalan kebaikan agar kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, ada pesan yang perlu kita sampaikan. Marilah kita biasakan lisan kita untuk banyak membaca istighfar. Karena istighfar akan menghapuskan kesalahan dan mendatangkan rizki yang penuh keberkahan. Berkata Syekh Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala, annal istighfara min a'zami asbabil matar wa khusuli anwa'il arzak. Sesungguhnya istighfar merupakan sebab terbesar diturunkannya hujan dan dikeluarkannya rizki. Semoga yang kita pelajarin bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.